Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru telah hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya lakukan hari ini sebagai salah satu rangkaian dari pendidikan guru penggerak yang sementara berjalan. Saya ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di sekolah yang kita cintai ini. Dan tak lupa kita mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi panutan kita semua. Bapak Ibu, langsung saja hari ini saya akan memaparkan budaya positif. Ya. Nah, baik. Budaya positif merupakan serangkaian nilai, norma, sikap, dan perilaku yang membentuk lingkungan yang mendukung lingkungan pembelajaran. Nah, dalam ranah pendidikan, budaya positif adalah lingkungan sekolah yang dibangun atas dasar nilai-nilai seperti menghargai dan tanggung jawab dengan tujuan menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif bagi pertumbuhan setiap individu. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga posisi kontrol restitusi, yang keempat keyakinan kelas dan sekolah, dan yang kelima segitiga restitusi. Nah, kelima konsep inilah yang akan saya paparkan hari ini kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kita masuk ke konsep yang pertama, yaitu disiplin positif. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar kata disiplin? Ya, silakan. Ya, menurut saya kata disiplin itu erat kaitannya dengan keteraturan. Terima kasih Ibu. Jadi menurut Ibu disiplin adalah keteraturan. Mungkin ada lagi yang lain dari Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan pikirannya terkait disiplin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, tata tertib, dan sebagainya. Nah, terkait dengan disiplin positif, di sini disiplin positif mengandung arti pendekatan dalam mendidik dan membimbing seseorang, terutama anak-anak, dengan cara yang membangun dan menghormati. Alih-alih berfokus pada hukuman atau pemberian hadiah, disiplin positif lebih menekankan pada pengembangan karakter, tanggung jawab, dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi ini adalah pengertian disiplin positif dalam kaitannya dengan ranah pendidikan. Tujuan dari disiplin positif tidak mengerjakan tugas dan berbohong. Ibu lihat kamu belum mengumpulkan tugas bahasa Inggris yang kemarin. Biasanya kamu selalu menyelesaikan tugas dengan baik. Ada apa kali ini? Maaf, saya lupa mengerjakannya. Saya tahu kamu adalah siswa yang bertanggung jawab, Salwa. Ketika kamu mengatakan lupa, pasti ada sesuatu yang terjadi. Apa yang sebenarnya membuatmu tidak mengerjakan tugas kemarin? Sebenarnya saya kesulitan memahami materi, Bu. Saya takut tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Makanya saya berbohong ke teman-teman kalau saya sudah mengerjakannya, padahal belum. Terima kasih sudah jujur, Salwa. Kadang-kadang memang kita merasa tertekan ketika kita tidak memahami sesuatu, dan itu bisa membuat kita mengambil keputusan yang salah. Ya, salah satu contohnya adalah berbohong. Bagaimana perasaan kamu setelah berbohong tentang tugas itu? Saya merasa bersalah, Bu. Seharusnya saya mengatakan yang sebenarnya. Tidak apa-apa, kita semua belajar dari kesalahan. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahan yang telah kita perbuat. Apa yang bisa
untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Saya akan mencoba mengerjakan tugas dengan bantuan tambahan, Bu. Saya juga akan minta maaf ke teman-teman karena sudah berbohong. Itu langkah yang tepat, Salwa. Saya akan membantu kamu untuk memahami materi yang belum kamu ketahui ini. Kita bisa menetapkan waktu bersama untuk pelajaran tambahan. Saya juga senang kamu bersedia berbicara jujur pada teman-teman kamu dan meminta maaf atas kesalahan kamu itu. Ya Bu, terima kasih. Saya akan bekerja keras untuk memperbaikinya. Oke, sama-sama, Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Danis, murid kelas 7 UPT SMP 5 Indreke. Saya merasa lega setelah berdiskusi dengan Ibu Guru. Beliau memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Saya berkomitmen untuk selalu menunjukkan perilaku yang baik pada teman-teman, guru, dan orang tua. Terima kasih ya Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nisa. Saya dari kelas 7A UPT SMP Negeri 5 Endrekang. Awalnya saya khawatir Ibu Guru akan memarahi saya karena saya tidak mengerjakan tugas. Namun ternyata tidak. Beliau malah memberikan kesempatan untuk saya memperbaiki kesalahan saya. Ternyata berbuat salah itu wajar. Yang terpenting kita mau mengakuinya. Terima kasih, Bu. Pertama itu untuk membantu karakter, membantu individu terutama anak-anak untuk mengembangkan sifat-sifat positif seperti tanggung jawab, empati, rasa hormat, dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua yaitu untuk meningkatkan motivasi intrinsik. Nah, menumbuhkan motivasi dari dalam diri individu untuk melakukan sesuatu karena mereka ingin, bukan karena takut atau hukuman atau menginginkan hadiah. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang positif, memberikan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan individu. Baik, saya lanjutkan. Ketika kita membaca sebuah kalimat seperti yang di layar, misalnya, kalau kamu tidak segera tidur, kamu tidak boleh nonton TV besok. Apakah menurut Bapak Ibu ini adalah termasuk disiplin positif? Ya. Oke. Iya, benar sekali. Jadi kalau kamu tidak segera tidur, kamu tidak boleh menonton TV besok. Kalimat ini tidak termasuk dalam disiplin positif. Nah, jika dikaitkan dengan disiplin positif, seharusnya kalimat yang dapat kita sampaikan kepada anak-anak kita, contohnya seperti, sudah hampir waktunya tidur. Kamu ingin membaca buku cerita dulu atau langsung tidur? Ya, harusnya seperti itu ya, kalau kita menerapkan disiplin positif pada anak-anak. Selanjutnya, contoh kedua, kamu nakal sekali. Apakah ini juga termasuk disiplin positif atau tidak? Iya, tidak. Nah, kalimat disiplin positif yang sesuai yaitu, saya melihat kamu mendorong temanmu. Bagaimana kalau kita coba cari cara untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Jadi ketika kita mengatakan hal itu kepada anak-anak kita, kita tidak boleh langsung mengungkapkan bahwa, oh, kamu nakal sekali, kamu tidak baik. Tapi harus kita memilih kalimat-kalimat yang lebih positif juga, seperti yang dituliskan pada layar di atas. Ya, dengan kata lain, disiplin positif bertujuan untuk mendidik dan membimbing individu agar menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan mandiri tanpa harus mengandalkan hukuman atau imbalan semata. Ya, jadi intinya adalah tidak langsung menghukum. Jadi kita sebagai guru tidak harus langsung menghukum anak-anak kita.
Oke, ini tidak muncul gambarnya. Salah satu contoh nilai kebaikan universal yang sering kita jumpai, yang sering kita dengar itu, yaitu salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Iya, harusnya muncul gambarnya tapi tidak bisa muncul. Tidak apa-apa. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan melanjutkan ke konsep yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi merupakan kekuatan secara sadar maupun tidak sadar yang mendorong seseorang untuk bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi terbagi atas dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri sendiri, seperti rasa pencapaian, kepuasan, atau kesenangan. Sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang berasal dari faktor eksternal, seperti hadiah, penghargaan, atau untuk menghindari hukuman. Selanjutnya, menurut Ian Gossen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline, beliau membagi 3 jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, apa untuk menghindari ketidaknyamanan? Misalnya mungkin ada dari dalam diri kita yang mengatakan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian selanjutnya motivasi yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, kadangkala di dalam hati kita akan muncul pertanyaan, oh apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan? Hasil apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seperti itu. Dan motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Mungkin akan terbersit pertanyaan dari dalam diri kita yang seperti saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, untuk motivasi yang pertama dan yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain itu termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai itu termasuk dalam motivasi intrinsik. Dan inilah motivasi intrinsik inilah yang diharapkan dapat dilakukan untuk menumbuhkan disiplin positif dalam diri kita sebagai guru. Ya. Selanjutnya hukuman dan penghargaan. Jika kita memberikan hukuman kepada murid, maka sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, akan terjadi dan dirasakan oleh murid kita. Sedangkan jika kita memberikan sanksi atau konsekuensi, berarti sesuatu harus terjadi. Nah, selanjutnya, jika kita memberikan hukuman, maka kita akan membuat anak merasa sakit dari fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan ketika kita memberikan sanksi atau konsekuensi, maka kita akan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian, ketika memberikan hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Sedangkan ketika kita memberi konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Ketika memberikan hukuman, anak akan merasa ada paksaan. Sedangkan ketika memberikan konsekuensi, anak akan mendapatkan stimulus atau tanggapan. Ketika memberi hukuman, maka akan mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Sedangkan ketika memberikan konsekuensi, maka akan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri.
Bapak Ibu, pada tabel di atas ada beberapa contoh tindakan guru yang biasa dilakukan dan mungkin di antara kita mungkin sering kita lakukan hal yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu, mari kita simak kalimatnya, kemudian kita tentukan apakah perbuatan tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi. Baik, tindakan yang pertama yaitu mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi", "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Apakah tindakan ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat jawabannya. Ya, tindakan ini termasuk hukuman. Jadi meminta siswa untuk menulis di bukunya sebanyak 100 kali itu termasuk hukuman. Kemudian tindakan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman? Konsekuensi. Iya. Iya. Kenapa konsekuensi? Ya, karena lari mengelilingi lapangan basket itu berhubungan dengan pelajaran PJOK. Sedangkan ketika anak-anak disuruh untuk menulis sampai 100 kali itu sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelajarannya. Ya, jadi oke. Selanjutnya, tindakan murid diminta untuk push up 20 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Oke, konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi. Iya, benar sekali, konsekuensi. Dan yang terakhir, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Iya, benar sekali. Berarti Bapak Ibu, kita semua telah memahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Baik. Iya. Hukuman adalah sesuatu yang tidak menyenangkan yang diberikan sebagai balasan atas tindakan yang salah. Tujuannya adalah untuk membuat seseorang merasa tidak nyaman atau takut agar tidak mengulangi kesalahannya. Sedangkan konsekuensi merupakan akibat alami dari suatu tindakan. Ini seperti efek domino, jika kita melakukan sesuatu, pasti ada hasil atau akibatnya, baik itu baik atau buruk. Tujuannya adalah mengajarkan kita untuk bertanggung jawab
mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Iya. Oke, kita lanjut bahas. Baik, keyakinan. Mengapa keyakinan? Karena keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Jadi keyakinan itu akan memotivasi, akan membuat muncul motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Sedangkan jika peraturan, ya peraturan itu mengatur apa yang harus mereka lakukan, sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan karena mereka akan berpikir bahwa mereka terpaksa untuk melakukannya. Sedangkan jika keyakinan itu kita berusaha untuk memunculkan motivasi dari dalam diri siswa sendiri untuk meyakini apa yang telah mereka sepakati. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas ada beberapa ciri-cirinya, yaitu keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Dan salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama siswa-siswa saya ada pada layar, ada 8 poin yang telah murid-murid saya sepakati. Jadi mereka yang mencetuskan apa-apa yang hal-hal apa yang akan mereka patuhi selama belajar. Kemudian setelah didiskusikan terciptalah kesepakatan kelas ini. Mengapa dikatakan kesepakatan kelas? Karena poin-poin inilah yang telah mereka sepakati dan diharapkan akan mereka yakini selama mereka berada di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Nah, kesepakatan kelas ini tidak bersifat, maksudnya bisa dirubah sesuai dengan berjalannya waktu. Jika nanti pada perjalanannya ada hal-hal yang perlu ditambahkan, maka tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa menambahkan atau merubah kembali kesepakatan yang telah kita buat. Oke. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjut ke konsep berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyimak video tentang kebutuhan dasar manusia. Iya, mereka gimana kak? Bisa sama itu. Apa jadi? Iya, bisa. Bagus, bisa. Ada sebenarnya. Iya, di sekolah. Tahu dan bahagia. Ada sebenarnya. Sampai baik. Itu ada sekolahnya di atas saya. Dengan lingkungan yang aman. Seimbang yang bahagia. Dasar yang
murid-murid kita seperti yang telah disampaikan pada video di layar tadi. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia menurut yang di video yang telah kita simak bersama itu ada yang pertama untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan ke konsep berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Nah, jadi di sini saya masih akan mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan sebuah video terkait 5 posisi kontrol. Sangat bahagia orang yang hebat dalam positif restitusi. Salah satu program yang posisi kontrol. Posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang ini agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang akan mengendalikan diri dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Nah, ini balik. Oke. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa? Apa coba? Kepala sekolah tuh. Alasan kamu? Baik. Dasar malas. Banyak. Kenapa sih kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu kuliah lapangan basket. 2 kali. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, makin berani jawab pula. Sadis nih. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar gak kompas. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bisa ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Siswa tidak sendiri dalam posisi menunjang ucap-ucapan namanya sedang menjaga suasana yang santai. Murid akan merasa senang dan akan bangga dengan penciptaan dan kesuksesan. Mulai terlambat. Maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tua. Sehingga dari absennya asal dari bisa bertolak hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat Ibu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Mati yang itu tidak kita. Posisi penantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang penantau menunjukkan hasil dengan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
tiba di sekolah. Baik Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu bisa menjadi guru yang sebagai manajer di sekolah. Nah, selanjutnya ini konsep yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Oke. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian berupa tawaran bukan paksaan, kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada solusi, dan restitusi diri merupakan cara yang terbaik. Nah, dalam melakukan restitusi terdapat 3 tahapan segitiga restitusi seperti yang ditampilkan pada gambar. Tahapan yang pertama itu yaitu menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya masih ada satu video lagi Bapak Ibu terkait praktik segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan dan kesalahan. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang Pak, Sudah lama nggak ke sana? Kenapa hari dari di sini? kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain pemimpin apa? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menurut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka Pak. Kesel banget. Saya minta dia di tempat lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya dia
Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan nilai kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita memilikinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. Satu, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Dua, manusia tidak ada yang sempurna. Tiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Empat, saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Lima, apakah saat ini kamu mengambil dari orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memiliki suatu kebenaran tertentu. Guru atau memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi dan mencoba untuk mengenali tujuan dan perilaku murid, mengenali dan memaklumi dan memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara yang menghakimi atau menunjukkan sehingga dapat mengembalikan satu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Dua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Tiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Keterlambatan yang begini dia tuh memang Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu yang lebih efektif. Bersedia kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dialami murid. Satu, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Dua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kita? Empat, kamu ingin menjadi orang
bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu hebat. Oke, baik Bapak Ibu, tadi kita telah menyaksikan video terkait praktik segitiga restitusi yang dapat kita lakukan di kelas. Jadi dari ketiga tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi di sini sebagai guru, ketika kita menghadapi siswa yang sedang bermasalah, seharusnya kita menanyakan terlebih dahulu alasan terkait tindakan yang mereka lakukan. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang murid kita lakukan, dan yang ketiga mengaitkan tindakan atau kesalahan mereka dengan keyakinan-keyakinan yang telah disepakati di kelas atau di sekolah. Baik, Bapak Ibu, saya yakin bahwa kita semua sebagai guru mampu menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita dan bisa menjadi guru yang hebat yang dapat memotivasi siswa-siswa kita. Sekian pemaparan diseminasi saya pada hari ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa tidak mengerjakan tugas dan berbohong. Ibu lihat kamu belum mengumpulkan tugas bahasa Inggris ya kemarin. Biasanya kamu selalu menyelesaikan tugas dengan baik. Ada apa kali ini? Maaf, saya lupa mengerjakannya. Saya tahu kamu adalah siswa yang bertanggung jawab, Salwa. Ketika kamu mengatakan lupa, pasti ada sesuatu yang terjadi. Apa yang sebenarnya membuatmu tidak mengerjakan tugas kemarin? Sebenarnya saya kesulitan memahami materi, Bu. Saya takut tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Makanya saya berbohong ke teman-teman kalau saya sudah mengerjakannya, padahal belum. Terima kasih sudah jujur, Salwa. Kadang-kadang memang kita merasa tertekan ketika kita tidak memahami sesuatu, dan itu bisa membuat kita mengambil keputusan yang salah. Ya, salah satu contohnya adalah berbohong. Bagaimana perasaan kamu setelah berbohong tentang tugas itu? Saya merasa bersalah, Bu. Seharusnya saya mengatakan yang sebenarnya. Tidak apa-apa, kita semua belajar dari kesalahan. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahan yang telah kita perbuat. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Saya akan mencoba mengerjakan tugas dengan bantuan tambahan, Bu. Saya juga akan minta maaf ke teman-teman karena sudah berbohong. Itu langkah yang tepat, Salwa. Saya akan membantu kamu untuk memahami materi yang belum kamu ketahui ini. Kita bisa menetapkan waktu bersama untuk pelajaran tambahan. Saya juga senang kamu bersedia berbicara jujur pada teman-teman kamu dan meminta maaf atas kesalahan kamu itu. Ya, Bu, terima kasih. Saya akan bekerja keras untuk memperbaikinya. Oke, sama-sama, Salwa. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarwa Izzatun Nisa. Saya dari kelas 7A UPT SMP Negeri 5 Endrekang. Awalnya saya khawatir ibu guru akan memarahi saya karena saya tidak mengerjakan tugas. Namun ternyata tidak. Beliau malah memberikan kesempatan untuk saya memperbaiki kesalahan saya. Ternyata berbuat salah itu wajar. Yang terpenting kita mau mengakuinya. Terima kasih, Bu.